Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang solusi dan masalah tentang plastik ya. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, ternyata sangat banyak ya alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, ini ada gambarnya ya. Anak-anak, plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, pada tabel ini, anak-anak ibu dapat melihat bahwa benda memiliki waktu terurai yang sangat berbeda-beda. Seperti kertas. Kertas waktu terurainya 2-5 bulan, kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, plastik sejenis bungkusan deterjen 50-80 tahun. Plastik biasa 50-100 tahun, kaleng soft drink, aluminium 80-100 tahun, aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Sedangkan styrofoam tidak dapat diuraikan anak-anak. Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, sedangkan reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang yang baru dan dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, ini adalah lambang dari reduce, reuse, dan recycle, anak-anak. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau anak-anak ibu menemukan lambang seperti ini di bawah botol atau di bawah kemasan plastik, ini artinya dapat di reduce, reuse, dan recycle. Nah, kita telah membaca wacana tersebut. Kamu dapat mengurai dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang anak-anak. Kemudian diskusikan dengan orang tuamu apa yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang. Kemudian tuliskan hasilnya sebagai berikut ya. Nah, amati lingkungan di sekitarmu. Banyak sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman. Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Nah, sekarang ini kita akan membuat tentang sampah plastik kemasan makanan dan sampah plastik kemasan minuman yang kamu temukan pada setiap lokasi yang ada di sekitarmu ya anak-anak. Ya, karena di sini adalah
di sekolahmu kita ganti dengan di sekitarmu saja. Boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh di lingkungan masyarakat. Contohnya lokasi halaman rumah misalnya. Apakah kamu menemukan sampah plastik kemasan makanan? Jika iya, beri tanda checklist. Lalu, apakah kamu menemukan sampah plastik kemasan minuman? Jika iya, berikan tanda centang ya anak-anak. Nah, kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkunganmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Kemudian perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Nah, bermusyawarah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nah, untuk musyawarah ini kita lewatkan saja ya, karena kita tidak bisa bermusyawarah di sekolah. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berkeliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan pengoperan bola sebagai berikut. Nah, seperti pada gambar ini ya. Aturan bermainnya ada di bawah ini anak-anak. Yang pertama, permainan harus dimainkan di lapangan. Kemudian permainan dilakukan 2 kelompok. Setiap kelompok harus memasukkan bola ke galang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok yang dapat menyelesaikan bola sebanyak-banyak gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Oke anak-anak. Nah, kita bahas sedikit lagi tentang musyawarah tadi ya. Nah, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Nah, jika kita melakukannya, maka kita bisa menjawab iya. Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Nah, itu artinya kita dapat menyampaikan pendapat. Jadi, musyawarah itu tujuannya adalah menyampaikan pendapat. Nah, jika hasil musyawarah itu tidak sesuai pendapatmu, apakah kamu akan marah? Tentu saja tidak ya. Nah, kegiatan kita bersama orang tua pada hari ini adalah mencermati sampah plastik yang ada di rumah. Sebaiknya dimulai dengan melakukan pemilahan sampah di lingkungan keluarga. Pisahkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan sampah lainnya. Mintalah petunjuk orang tuamu. Ingat ya, sampah plastik itu dapat kita lakukan 3. Reduce, reuse, dan recycle. Ingat artinya masing-masing ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.